Saudaraku pemirsa channel MSC TV, jumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi hari Jumat 11 Maret tahun 2022. Bacaan kitab suci yang akan kita renungkan diambil dari bacaan pertama, kitab Yeskiel bab 18 ayat 21 sampai dengan 28, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Saudaraku, bacaan Injil hari ini dalam keseluruhan Injil Matius merupakan salah satu bagian dari khotbah Yesus di atas bukit yang terbentang mulai dari bab 5 sampai dengan bab 7. Sebagaimana telah kita ketahui, khotbah Yesus di atas bukit ini berisikan pelbagai pengajaran dan nasihat yang sangat mengagumkan bagi kehidupan iman kita. Hari ini kita mendengarkan salah satu pengajaran tersebut. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Menarik, kalimat ini diawali dengan kata jika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jika merupakan kata penghubung yang menandai suatu syarat. Hal ini berarti pada ayat 20 ini, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, salah satu syaratnya yaitu hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pertanyaannya sekarang yang muncul, mengapa harus lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Bagaimana cara kita untuk bisa hidup lebih benar dari mereka dalam hidup keagamaan kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk kita renungkan bersama. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari dalam hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pertama, dalam hidup keagamaannya, salah satu hal yang menonjol dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ialah mereka merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan hukum. Dalam hal ini adalah hukum Taurat. Bahkan mereka boleh kita katakan sebagai para pakar dalam hukum Taurat. Oleh karena itu tidak heran dalam Injil mereka selalu berperan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat. Mereka menjadikan diri seolah-olah menjadi hakim bagi setiap orang yang melanggar hukum Taurat. Dalam menegakkan hukum Taurat, mereka dengan mudah marah ketika ada orang yang melanggarnya. Mereka akan dengan mudah memberikan cap kafir bagi orang yang tidak menjalankannya. Dan mereka akan dengan mudah untuk memberikan cap jahil kepada orang yang mereka anggap tidak tahu dan tidak mengerti hukum Taurat. Hal inilah yang diingatkan oleh Yesus dalam Injil hari ini, bahwa ternyata orang-orang seperti mereka lah yang sebenarnya harus mendapatkan hukuman. Yang kedua, sebagaimana telah kita ketahui, setiap hukum pasti mengandung konsekuensi hukum tertentu, yaitu hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya. Hal ini adalah sesuatu yang wajar dan normal. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat mengutamakan hal ini. Namun hari ini, Yesus menekankan aspek lain yang jauh lebih dalam dari pemahaman tersebut, yaitu perdamaian. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah perjalanan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 25. Perdamaian mendahului hukuman. Tidak semua orang yang melanggar hukum harus mendapatkan hukuman. Dalam bahasa gereja, hal ini bisa dikatakan juga sebagai pertobatan.
Dalam pertobatan kita berusaha untuk berdamai dengan Allah. Kita berusaha untuk berbalik dari semua kesalahan kita dan kembali mengikuti jalan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu ada dua pesan yang mau saya sampaikan di sini. Pertama, sudah menjadi kewajiban kita untuk menegakkan dan menjalankan setiap hukum yang ada dalam agama kita. Jika kita telah menjalankannya dengan setia, itu sungguh sangat baik. Namun janganlah hal tersebut menjadikan kita orang-orang yang sombong dengan iman kita, merasa lebih tahu dan merasa lebih suci dari orang lain. Tetaplah kita menjadi rendah hati dan tetap menghormati orang lain yang sementara berusaha untuk menjadi baik dalam kehidupan berimannya. Yang kedua, tidak setiap kesalahan kita akan diakhiri dengan hukuman. Masih ada pintu pertobatan. Berdamailah dengan Allah dan sesama, terlebih di masa prapaskah ini. Ingat yang dikatakan dalam bacaan pertama dalam kitab Yeskiel bab 18 ayat 27. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Semoga demikian.